Kita ada tugas ini besok pagi. Nah, nih. Binat, kita harus gimana bro? Gua gak mau kontrak bawah. Gua gak akan kontrak bawah. Gua gak bakal kontrak bawah. Ketik 10 halaman menceritakan kembali jalur cerita Hello Kitty. Perasaan gue jurusan peternakan. Lu jago mengetik kan? Iya tahu, tapi nggak cepat. Tapi tahu kan, bisa kan? Iya harus coba. Lu buatin punya gue ya. Ya, please bro. Gue nggak bisa kontrak bawah lagi. Please, buatin punya gue ya. Kalau nggak, lu gue. Pernahkah kejadian ini terjadi ke kamu, di mana temanmu mengancam buat kalau kamu nggak nyelesain tugasnya? Ya, gue juga tidak. Tutorial ini dibuat untuk kalian yang tidak mau dibuat seperti itu. Sebelum kita mulai, perkenalkan gue dikenal sebagai Evan di dalam komunitas mengetik. Dan selain menjadi pria tertampan di dunia, gue juga menempati peringkat 20 dalam leaderboard points dalam website Live.Racer dan mempunyai kecepatan 150 kata per menit dalam Live.Racer. Semua yang akan dibicarakan di video ini didasarkan dari typing guide yang ditulis oleh Josh, salah satu pengetik tercepat di dunia. Video ini hanya merupakan sebuah ringkasan dari pemahaman gua dari guide ini. Jadi jika ada yang kurang jelas atau mau penjelasan yang lebih dalam, ataupun ingin mengetahui siapa-siapa saja pengetik terhebat di dunia, kalian bisa mengeceknya sendiri di video. Oke, supaya waktu kalian tidak terbuang lebih lama lagi, di video ini aku akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama itu apa yang harus kau ketahui sebelum kau belajar mengetik. Yang kedua, tips dan trik yang bisa kau gunakan dalam mengetik. Dan yang ketiga, apa yang harus kau latih untuk menjadi lebih cepat dan website-website apa yang dapat membantumu berlatih. Oke, jadi bagian yang pertama, apa yang harus kau ketahui sebelum kau belajar mengetik. Poin pertama itu adalah berlatihlah secara rutin. Tidak hanya berlaku pada mengetik saja, tetapi dalam mempelajari suatu skill tertentu. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan progres. Memang jalan ini itu lama, tetapi efektif dan pasti dalam meningkatkan kecepatanmu. Karena menghabiskan waktu 1 jam untuk berlatih setiap hari akan lebih bermanfaat untukmu daripada menghabiskan 7 jam dalam 1 hari. Contohnya begini, di graf ini kita buat X-nya sebagai lama waktu berlatih dan Y-nya itu performa kalian dalam berlatih. Oke? Nah, biasanya yang akan terjadi pada saat kalian berlatih itu adalah performa kalian akan mulai tinggi dan seiring berjalannya waktu, garis performa itu akan terus menurun sampai kalian selesai berlatih. Nah, jika kita bandingkan perbedaan 2 graf ini, di mana graf 1 adalah 7 jam dalam 1 hari dan graf 2 adalah 1 jam setiap hari. Kita bisa melihat mana yang lebih menguntungkan dalam meningkatkan progres kita. Satu trik juga yang bisa digunakan untuk memaksimalkan latihan kita adalah untuk mengambil istirahat yang cukup. Dalam mengetik direkomendasikan untuk mengambil istirahat setiap 30 menit. Istirahat seperti berdiri dari tempat duduk, peregangan, hirup udara segar, pergi minum atau makan, atau pokoknya sesuatu yang bisa menyegarkanmu kembali akan membantu kamu mengembalikan garis performa ini kembali tinggi, yang memungkinkan kamu untuk memaksimalkan benar-benar waktu yang kamu habiskan dalam mengetik. Dari semua informasi yang ada di video ini, informasi yang paling utama dan yang akan paling menentukan kemajuan Anda, mau itu memori otot, keterampilan motorik, sampai ke ketangkasan jari, semua itu datang dari latihan. Tidak ada resep rahasia yang disembunyikan di sini. Poin yang kedua, pastikan bahwa kamu mempunyai postur yang baik untuk mengetik. Untuk menghindari kebiasaan buruk dapat mengurangi resiko kamu cedera, kamu bisa melakukan 1. Duduk tegak dan ingat untuk menjaga punggung kamu tetap lurus. 2. Pertahankan siku kamu ditekuk pada sudut yang tepat. 3. Menghadap ke layar dengan kepalamu sedikit miring ke depan. 4. Pertahankan setidaknya jarak 45-70 cm antara matamu dan layar komputer. 5. Usahakan untuk menjaga otot bahu, lengan, dan pergelangan tangan kamu dapat menyentuh bagian atas meja di depan keyboard.
atau jika kamu memakai laptop bisa diletakkan di sebelah touchpad. Juga jangan pernah menggeser berat badan kalian ke depan dengan bertumpu pada pergelangan tangan. Dan pastikan kalian bisa mengetik dengan nyaman di atas keyboard dengan ketegangan yang sesedikit mungkin dan usaha untuk melakukannya. Poin ketiga, ketahuilah kegunaan mengetik untuk kamu. Kamu datang dari mana dan apa tujuanmu itu sangatlah penting dalam menentukan seberapa sering harusnya kamu berlatih dan apa-apa saja yang harus kamu pelajari. Jika kamu itu seorang penulis yang suka menulis novel atau cerpen, kamu mungkin ingin lebih cepat dalam menulis catatan akan sesi brainstormingmu dan untuk bisa menulis kalimat yang benar dengan kosakata yang luas. Jika kamu adalah seseorang yang menggunakan teknik mengetik hanya untuk mengobrol dengan teman melewati chat online, tanda baca dan struktur kalimat menjadi kurang penting untukmu. Jika kamu itu seorang programmer, mempunyai keahlian dalam mengetik simbol, nomor, dan karakter spesial lainnya menjadi hal prioritas yang harus kamu pelajari. Atau jika kamu adalah seseorang yang hanya ingin belajar mengetik cepat untuk membalas bacotan-bacotan bocil di game online, kayak ini, bajingan, maka kecepatan menjadi prioritas utama kamu. Pada dasarnya mengetahui skill apa yang mau kau pelajari dalam mengetik, serta sadar akan seberapa banyak waktu yang bisa kau berikan dalam berlatih mengetik, sangatlah berguna supaya kamu tidak menginvestasikan waktumu ke sesuatu yang tidak akan membawakanmu hasil yang kamu inginkan. Jadi fokuslah berlatih skill yang kau butuhkan dalam mengetik. Poin berikutnya adalah untuk realistiklah dengan tujuanmu dalam mengetik. Jangan mengharapkan mujizat seperti sebelum tahun ini berakhir, gua akan meningkatkan kecepatan mengetik gua dari 100 kata per menit sampai 200 kata per menit. Ini adalah salah satu contoh tujuan yang sangat tidak realistis. Dan untuk mereka yang benar-benar menganggap ini serius dan coba mempraktekannya, mencoba untuk menggapai 200 kata per menit itu, aku cukup yakin itu hanya akan membawakan dia kekecewaan yang besar. Secara psikologis berkata, aku mau bisa mengetik 100 kata per menit sebelum bulan ini berakhir adalah ide yang buruk. Karena dari sudut pandang orang berpengalaman yang sudah mengalaminya, pernyataan ini dekat mustahil karena kamu sendiri tidak mempunyai kontrol akan seberapa cepatnya kamu bisa berkembang dan meningkatkan performa mengetik. Ide yang lebih bagus adalah untuk berkata, aku akan berlatih setiap hari selama 40 menit sampai bulan April. Dengan ini kamu membuat tujuan baru yang kamu tahu bisa kamu lakukan. Dengan cara ini kamu akan mendapatkan imbalan dari otak untuk merasa dihargai apabila kamu benar-benar mencapai tujuan baru kamu ini. Dengar, inilah kebenaran tentang mengetik yang sudah paling disederhanakan. Jika di dalam budaya catur mereka mempunyai pepatah 99% catur adalah taktik, maka pernyataan yang setara dalam budaya mengetik adalah 99% mengetik adalah memori otot. Belajar untuk mengetik lebih cepat itu sepenuhnya tentang membentuk memori otot yang ada di jari-jarimu. Untuk 1, belajar tombol mana yang menghasilkan huruf yang mana, dan 2, bagaimana cara untuk mengetik kata-kata tertentu di dalam bahasa tertentu. Juga janganlah merasa terkucilkan apabila kamu merasa terperangkap atau merasa tidak dapat membuat proses sama sekali. Semua orang, sekali lagi, semua orang mempunyai hari buruk di mana mereka merasa bahwa mereka tidak bisa berkembang, atau bahkan ada yang berkata bahwa kemampuan mengetik mereka seakan-akan menjadi lebih buruk dalam hari itu, yang membuat motivasi mereka down. Hal ini sangatlah normal. Banyak pengetik yang pernah mengalami hal ini, dan berita bagusnya, dengan ketekunan dan konsisten, mereka banyak berhasil untuk menerobos limit itu dan pergi ke ketinggian yang baru. Berikutnya adalah untuk percaya pada dirimu sendiri dan sering memberikan dirimu imbalan. Berguna untuk mengembalikan semangatmu kembali tinggi apabila kamu sudah mulai muak dengan mengetik setiap hari. Mempunyai milestone juga bagus untuk itu, atau mencatat setiap kali kamu menempuh kecepatan tertentu. Setidaknya itu yang gue lakukan. Sebuah milestone juga tidak harus berupa menempuh
sebuah kecepatan tertentu, bisa juga untuk mengalahkan seseorang tertentu dalam mengetik. Tapi pastikan saja bahwa tujuan milestone-mu itu adalah sesuatu yang realistis yang bisa kamu capai. Next adalah untuk berlatih saat performamu sedang dalam keadaan terbaiknya. Practice doesn't make perfect, only perfect practice makes perfect. Seperti pada graf sebelumnya, waktu yang berguna meningkatkan kecepatanmu hanyalah waktu di mana performamu sedang berada di atas garis tertentu. Jadi, apabila kamu mulai lelah, tidak bisa fokus, dan bahkan tidak bisa mengetik lagi, dan kata per menitmu jatuh di bawah garis tertentu itu, langsunglah istirahatkan tubuh dan pikiranmu, dan kembali lagi pada lain waktu apabila kamu sudah bisa fokus lagi, atau bahkan pada lain hari. Dan yang terakhir di part 1 ini adalah untuk bersenang-senanglah, melawan teman, tersenyum, menggunakan website-website lain dengan fitur-fitur mereka sendiri, memainkan game mengetik, mendengarkan lagu favorit. Itu semua dapat membawakanmu keajaiban. Karena alasan utama mengapa pengetik-pengetik unggul bisa bertahan dalam berlatih mengetik selama bertahun-tahun bukan karena mereka robot yang suka menyiksa diri mereka sendiri, bukan. Tetapi karena mereka melihat kegiatan mengetik ini sebagai kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan, yang bisa menghilangkan stres dan untuk melewati waktu luang. Terkecualikan mereka yang sedang mencoba melewati personal best mereka sendiri tapi gagal-gagal, hanya itulah kasus di mana kamu bisa stres dalam mengetik. Dalam pengalaman saya, ya. Tips and tricks yang bisa kamu gunakan dalam mengetik. Yang pertama adalah untuk belajarlah touch typing. Karena dari tadi omongan-omongan memori otot itu hanya berlaku pada touch typing. Jika kamu seperti aku, metode yang kamu gunakan sebelumnya itu mungkin adalah hand and pad, di mana kamu diperlukan untuk melihat keyboard, melacak tombol yang harus kamu pencet, dan biasanya memencetnya memakai jari telunjuk. Jangan, ini adalah cara yang buruk dan sangat lambat untuk mengetik. Cara yang lebih baik adalah untuk menggunakan metode touch typing, di mana kamu tidak diperlukan untuk melihat ke keyboard, melainkan kamu menggunakan memori otot yang ada di jari-jarimu untuk mengetik. Karena pada dasarnya semua progres yang akan kamu lakukan itu hanya berpatokan pada bagaimana kamu bisa mengetik tombol-tombol yang ada di atas keyboard ini lebih cepat dari satu ke yang lain. Yes. Belajarlah touch typing menggunakan metode home row, di mana kamu bisa meletakkan kedua jari telunjukmu di huruf F dan J, dan jari-jari lainnya diletakkan di samping kanan. Inilah beberapa website yang dapat membantumu dalam belajar touch typing. Atau jika kalian mau sesuatu yang tidak memerlukan jaringan internet, seperti aku, kalian bisa mendownload aplikasi Typing Master 10 supaya bisa berlatih secara offline. Cobalah untuk menggunakan sebanyak mungkin jari-jari, atau setidaknya sebanyak kamu masih bisa merasa nyaman, untuk meminimalisir lompatan dari satu tombol ke tombol yang lain dan meminimalisir penggunaan jari yang sama berulang kali. Dan saran yang paling diutamakan adalah untuk prioritaskan akurasimu, terutama untuk kalian-kalian yang kurang akurat. Prioritaskan akurasimu sebelum kecepatan, karena kecepatan akan datang secara natural atau bisa kau latih setelah mendapatkan akurasi yang bagus. Setiap kali kamu salah mengetik, memori ototmu akan terus berkembang sesuai dengan gerakan yang kamu buat. Maka, lebih sering kamu membuat kesalahan, lebih meningkat pun persentase memori ototmu melakukan kesalahan yang sama itu. Sekali lagi, practice doesn't make perfect, only perfect practice makes perfect. Memang ada keadaan di mana itu tidak apa-apa untuk tidak mengoreksi kesalahan. Seperti saat kamu sedang mengambil catatan, di mana kamu tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengoreksi kesalahan yang kamu buat, atau hanya sedang mengobrol santai dengan teman-teman. Akurasi juga berperan penting di dalam website-website atau di dalam kompetisi, di mana satu kesalahan saja cukup untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Mengetik cepat pada kata-kata yang mudah dan mengambil waktumu dalam kata-kata yang sulit adalah metode yang sering digunakan oleh pengetik unggul. Mengetik dengan cepat pada kata-kata yang mudah yang akan mengurangi jumlah waktu kamu mengetik kata itu dan mengambil waktumu dalam kata-kata yang sulit untuk memastikan bahwa kamu mengetiknya dengan benar.
Hal yang sama berlaku pada kata-kata yang sering kau salah ketik. Pastikan bahwa kali ini kamu mengetiknya dengan benar. Ini adalah saran berguna dari Sean Rona, salah satu pengetik terhebat. Pelan-pelanlah dalam kata yang lebih dari 7 huruf atau lebih pendek dari 3 huruf. Atau kata 3 huruf manapun yang memerlukan kamu untuk mengetik huruf yang sama atau menggunakan jari yang sama. Mulailah membaca kata di depan kata yang sedang kau ketik. Dengan ini, otakmu sudah memprosesnya sebelum itu datang. Dan jari-jarimu sudah menempatkan dan mempersiapkan diri mereka untuk mengetik kata berikut itu. Kebanyakan kesalahan yang dibuat orang-orang itu dikarenakan mereka salah membaca kata. Jadi pastikan bahwa kamu benar-benar fokus dalam melakukan teknik ini. Baca seluruh kata, bukan hanya satu karakter. Apabila kamu sudah mulai terbiasa dengan touch typing, daripada membaca sebuah kata satu demi satu karakter, cara yang lebih cepat adalah untuk membaca kata itu secara keseluruhan dan langsung mengetiknya. Jika bisa, kamu bisa juga membaca seluruh kalimat daripada membaca kata secara individu. Tapi tentu ini tidak dipaksakan karena ada juga yang berpendapat bahwa lebih baik untuk membedah-bedah sebuah kalimat dan fokus pada kata secara individu. Trik berguna juga adalah untuk membedah kata-kata panjang menjadi bagian yang mudah diproses oleh otak. Seperti berikut ini. Secara keseluruhan untuk saran-saran ini, kamu ingin mendapatkan irama yang bagus dan kelajuan yang nyaman untuk mengetik. Jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu pelan atau mengambil jeda terlalu banyak. Karena terkadang tidak apa-apa untuk mengorbankan sebagian kenyamananmu untuk mengetik dengan kecepatan yang tinggi tanpa adanya tambahan jeda atau yang bisa menghancurkan akurasi. Berikut ini adalah saran-saran advance yang memerlukan kamu untuk mempunyai kecepatan tertentu untuk dapat menggunakan mereka dengan baik. Kembangkan kecepatan membacamu. Seperti yang dibilang tadi, kebanyakan kesalahan yang terjadi itu dari kamu salah membaca kata. Bukan cuma itu, tetapi lebih kamu meningkatkan kecepatan membacamu, lebih kamu bisa mengevaluasi tingkat kesulitan kata-kata yang akan mendatang. Dengan itu, mempersiapkan tangan-tanganmu untuk mulai mengetik dengan cepat atau dengan lambat, tergantung dengan tingkat kesulitan kata-kata mendatang itu. Berikut adalah untuk coba memasuki zone. Mungkin kamu sudah pernah merasakannya sebelumnya. Saat pikiran dan gerakanmu selaras mengetik dengan irama mengetik yang bagus, di mana otakmu secara tidak sadar mengetik kata-kata dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi. Untuk memasukinya, cobalah ingat kembali perasaan yang kau rasakan saat kamu memasuki zone itu sebelumnya. Dan ulangi lagi suasana waktu kamu masukinya sebelumnya. Dan saran yang terakhir dalam bagian ini adalah optimisasi. Saat kamu sudah menguasai metode homebrew dengan baik, kamu sudah bisa mulai mencoba untuk mengganti cara kamu mengetik. Agar supaya kenyamanan, kebebasan, sampai kecepatan kamu bisa didorong melampaui batasmu sebelumnya. Contohnya, beberapa optimisasi yang aku lakukan itu ada pengetikan LO, di mana sebelumnya kamu diperlukan untuk memakai jari manismu 2 kali untuk menulis 2 huruf itu. Kamu bisa menggantinya dengan menggunakan jari manismu untuk L dan jari tengahmu untuk O. Hal yang sama juga berlaku pada UN. Sebelumnya, memakai jari telunjuk untuk kedua huruf itu, kamu bisa mengetiknya lebih cepat dengan mengganti jari tengah untuk U, dan berbagai kombinasi lainnya. Aku juga memakai jari manis kiriku untuk backspace, karena jaring kelingkingku tidak sampai jika tidak mengangkat kedua tangan. Hal yang sama berlaku untuk semua tombol di bagian atas keyboard untuk kelingkingku, diganti dengan jari manis, seperti backtick 1, 2, 9, 0, semua didominasi oleh jari manisku. Ada juga posisi sandaran alternatif untuk QWERTY, untuk mengurangi waktu travel jari-jarimu. Bagusnya untuk langsung saja meletakkan jari-jarimu ke huruf-huruf yang akan paling sering muncul, seperti untuk bahasa Inggris, Acernio,
aset neo, atau awet neo. Dan optimasi terakhir yang aku lakukan adalah menghapus sebuah kata menggunakan Ctrl Backspace. Dengan ini, dia akan menghapus semua huruf yang kau ketik sampai ke simbol atau spasi terakhir yang kau lakukan. Dan sekarang untuk bagian yang ketiga, apa yang harus kau latih agar supaya bisa lebih cepat dan website-website apa yang dapat membantumu melatihnya. Jadi, di dalam guide ini dikatakan bahwa dalam mengetik ada beberapa bagian yang dikatakan sebagai kedisiplinan. Kedisiplinan akurasi, kedisiplinan burst speed, kedisiplinan daya tahan, kedisiplinan kompleksitas, dan yang terakhir kedisiplinan multilingualisme. Yang pertama, kedisiplinan akurasi. Hal yang paling sering diungkit dalam video ini dikarenakan ini merupakan kedisiplinan yang paling membantumu dalam meningkatkan kecepatan rata-ratamu. Latihlah kedisiplinan ini dalam website-website berikut dengan memperhatikan dengan baik akurasimu. Kedua, kedisiplinan burst speed atau kecepatan burst. Memang akurasi adalah hal yang paling ditekankan dalam video ini, tetapi kecepatan tetap menjadi komponen utama yang perlu ditingkatkan. Karena bersama dengan akurasi, mereka berdua membentuk yin dan yang dalam dunia pengetikan. Ini adalah beberapa website yang dapat membantumu melatihnya. Dalam melatih kecepatan burstmu, direkomendasikan untuk melatihnya dalam waktu yang singkat saja. Karena performamu tidak akan selalu bertahan untuk memperbolehkan kamu mengetik dengan sangat cepat dalam waktu yang lama. Seringkali direkomendasikan untuk melatih kecepatanmu setelah kamu sudah mendapatkan akurasi yang bagus dan nyaman, serta selaras dengan kecepatan mengetik yang kau punya. Seperti yang dibilang sebelumnya, mengganti fokus antara kecepatan dan akurasi adalah strategi yang cukup populer yang tentunya digunakan oleh gue pribadi juga. Fokus pada satu bagian setelah kamu sudah memaksimalkan bagian yang lain. Seperti fokus pada kecepatan setelah kamu sudah mendapatkan akurasi yang bagus, lalu fokus pada akurasi setelah kamu mulai membuat kesalahan karena kecepatanmu. Bergantian, orang-orang yang menguasai kedisiplinan ini biasanya termasuk dalam kategori pengetik cepat yang bisa kau temukan di papan leaderboard Type Racer. Mereka bertindak lebih sebagai norma di dalam kalangan pengetik dibandingkan pengetik akurat. Tetapi ketahuilah bahwa untuk menjadi pengetik yang hebat, kamu harus menguasai keduanya. Jangan hanya cepat, tetapi membuat banyak kesalahan, ataupun sangat akurat, tapi tidak bisa mengetik dengan cepat. Kecepatan mentahmu dikalikan dengan akurasimu dalam bentuk persentase adalah kecepatanmu yang sebenarnya. Dimana jika salah satu dari mereka adalah 0, maka hasil akhirnya juga adalah 0. Menguasai keduanya itu diperlukan untuk menjadi pengetik yang hebat. Yang ketiga adalah kedisiplinan daya tahan. Jika kamu mulai belajar mengetik untuk kehidupan profesionalmu, atau kamu adalah tipe orang yang menggunakan komputer setiap hari, kemungkinan besar kamu akan diperlukan untuk mengetik selama berjam-jam dalam sehari. Dengan waktu sebanyak itu, jari-jarimu akan mulai lelah, matamu akan mulai melamun, dan pikiranmu akan mulai kehilangan konsentrasi. Dalam hal ini, bagusnya untuk kamu melakukan tes mengetik panjang dan sedikit intens untuk meningkatkan lama kamu bisa mengetik. Endurance direkomendasikan untuk melatih ini di Monkey Type atau 10 Fast Fingers karena mereka mempunyai pengaturan yang memperbolehkan kamu mengatur lama waktu mengetik. Cobalah mengetik kata-kata mudah selama 10 menit dalam website-website itu. Dan jika kamu ingin menentang diri sendiri, kamu juga bisa melakukan 1 jam tes mengetik dengan mempertahankan akurasi dan kecepatanmu sekonsisten mungkin. Memang daya tahan ini tidak termasuk dalam yin dan yang pengetikan, tetapi bukan berarti ini pantas untuk diabaikan. Lebih hebat daya tahanmu, lebih lama kamu bisa mempertahankan performamu dalam mengetik. Yang keempat adalah kedisiplinan kompleksitas. Akan datang waktu di mana kamu tidak bisa mengandalkan memori ototmu untuk mengetik kata-kata, seperti kata-kata yang tidak sering muncul atau simbol dan angka-angka.
Kamu bisa melatih ini di 10 Fast Finger Advance atau juga di Monkey Type yang mempunyai opsi English 10K atau bahkan English 450K yang menyediakan banyak kata-kata kompleks yang sedang menunggumu untuk mengetik mereka. Atau kamu juga bisa menggunakan Type Racer dengan strategi non-quit, di mana kamu perlu mengetik semua teks yang kau dapatkan. Banyak orang melewatkan sebuah teks karena mereka melihat betapa sulit dan kompleksnya teks itu. Tetapi dengan menggunakan strategi non-quit, kamu memaksa jari-jarimu untuk terbiasa dengan kata-kata yang sulit untuk diketik itu, yang akan meningkatkan keahlianmu dalam mengetik kata-kata sulit. Di dunia nyata, kamu tidak akan diminta untuk mengetik kata-kata secara teracak. Secara normal, kamu akan diminta untuk mengetik kata-kata yang tingkat kesulitannya bermacam-macam bersama dengan punktuasi, simbol, dan angka-angka. Dan yang terakhir, kita mempunyai kedisiplinan multilingualisme. Sebagian besar saran-saran yang ada di video ini berdasarkan kepada bahasa Inggris. Iya, memang karena sebagian besar website-website yang direkomendasikan itu semua berdasar kepada Inggris. Juga hampir semua komunitas Discord yang ada itu berdasar juga kepada bahasa Inggris. Tetapi karena kamu bisa mengetik cepat dalam satu bahasa, bukan berarti kamu bisa mengetik cepat dalam bahasa lain juga. Contohnya aku bisa mengetik secepat 160 kata per menit dalam bahasa Inggris, tetapi kata per menitku dalam bahasa Indonesia adalah 130 kata per menit. Memang kelihatannya hanya beda 30 kata per menit saja, tetapi ketahuilah bahwa dalam rentang kecepatan setinggi itu, peningkatan 2 kata per menit saja diperlukan estimasi 1 bulan untuk didapatkan. Jadi untuk melatih ini, kamu bisa pergi ke website-website berikut ini dan mengganti settingnya ke bahasa yang kamu suka untuk dapat melatihnya. Maju Indonesia! Tetapi untuk gue pribadi, gue hanya menggunakan Type Racer untuk melatih kelima kedisiplinan ini. Dan selama ini Type Racer cukup diandalkan dalam mengembangkan skill mengetik. Oke, dalam bagian akhir ini saya mau menekankan lagi untuk kalian untuk mengecek guide yang dibuat oleh Josh ini. Karena di dalamnya kalian akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan lebih mendalam tentang semua hal-hal yang saya bilang dalam video ini. Bahkan ada hal-hal yang tidak saya masukkan karena terasa ya videonya sudah bakal terlalu lama. Seperti keyboard apa yang kamu bisa gunakan dalam meningkatkan kecepatan mengetikmu, apakah itu benar-benar membantumu lebih cepat. Ada juga pembelajaran layout lain dari awal, itu bagus atau tidak. Bagian dimana dia memperkenalkan pengetik-pengetik terhebat dalam masa kita sekarang ini. Jadi secara keseluruhan, pergilah, lihatlah guide itu, bacalah semua dengan baik-baik. Yes, itu dalam bahasa Inggris. Karena video ini hanya merupakan dokumentasi tentang apa yang gue terima dari guide ini. Jadi semoga ini membantu dan semoga kalian bisa menggunakan semua tips and tricksnya untuk membantu kalian lebih cepat dalam mengetik. Oke. Saran yang terakhir. Bergabunglah dengan komunitas Discord kami. Type Racer. Di sana kamu bisa langsung bertanya kepada pengetik-pengetik tercepat yang ada di dunia ini. Dan tentunya sarannya sangat membantu. Selesai. Akhirnya selesai. Nih, tugasmu. Oh, nice. Tepat 5 menit sebelum deadline. Waktu yang cukup buat kamu ngumpulin di website. Hah? Maaf. Gue lupa bilang, ini dosennya salah ketik. Hah? Serius? Iya, tanggal pemasukannya salah ketik. Ini dikoreksi tadi malam. Ya beruntung sekali kita kan. Gue kira kalau bisa gini MK. Senang sekali gue sih.